Hari ini apa Bu? Tematik tematik hadis. Iya, Ustaz Waroto pakai tematik hadis. Saya pernah nyampaikan atau tidak? Mudah-mudahan belum ya. Kalau sudah pernah saya sampaikan, mohon maaf, saya agak lupa-lupa ya. Pernah nyampein gak ya? Yaitu hadis riwayat At-Tirmizi di sini dan Ibnu Hibban disahihkan Al-Albani. Ada 4 golongan manusia. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram disentuh api neraka. Sudah pernah kamu? Belum ya Bu ya? Mohon maaf kalau sudah. Saya ulang aja dah, anggap aja ulang kalau belum. Kalau udah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 4 golongan manusia yang bakal tidak disentuh api neraka. Pastinya jelas, mukmin, muslim itu dah tiket paten itu Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kacamatanya kemana deh? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Itu sahabat diharamkan. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Mau sakabari kalian orang yang diharamkan neraka baginya? Kalau sudah diharamkan itu luar biasa itu. Ahlil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Kita lihat masuk gak kategori di sini 4. Qalu, sahabat lantas jawab, bala ya Rasulullah, ya Rasul. Sampaikan ya Rasul, apa? Dari kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hayyinun layyinun qaribin sahlin. Pertama sahabat, hayyin, orang hayyin. Yang kedua kata Rasulullah, layyin. Yang ketiga qaribin. Yang keempat sahlin. Ini masing-masing punya karakternya. Kita masuk pada mana nih? Ke hayyin atau layyin atau qaribin atau sahlin? Yang pertama hayyin, golongan pertama orang yang haram disentuh api neraka adalah hayyin. Apa tuh hayyin? Saya mengutip, biasa Bu, saya juga belajar mengutip tulisan seseorang, saya sampaikan karena menarik ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki,
nggak gampang memudah maki-maki orang tuh, nggak gampang. Jaga benar itu. Itu hayyin. Masuk gak, Bu? Kalau ibu sering maki-maki orang berarti nggak masuk di sini nih. Hati-hati aja, Bu. Sentuh neraka. Yang kedua, siapa itu hayyin? Tidak mudah melaknat orang, tidak mudah marah, emosi. Saya juga kadang masih emosi juga deh. Monggo, silakan Pak. Jadi hayyin itu orangnya itu. Monggo, waalaikumsalam. Tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat orang, tidak mudah marah, emosi. Maaf, saya juga manusia, emosi dulu saya. Berarti saya nggak masuk ke sini nih, Bu. Nggak punya duit, emosi itu. Kenapa tuh ya? Kalau nggak punya duit tuh emosi jadi. Tidak mudah marah. Ini hayyin nih, golongan pertama. Teratas lah. Kalau bisa masuk ke sini, waduh, luar biasa itu. Jiwanya selalu teduh. Oh, jadi apa ya? Ada masalah itu tenang, gak gelisah, gak galau. Orang hayyin itu selalu memiliki ketenangan. Luar biasa ini. Ini biasanya hati. Ketenangan itu ada di hati. Kalau hatinya disirami dengan zikir, yakinlah itu Allah kasih resep. Kalau ingin hatinya tenang. Apa resepnya? Obatnya apa? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Gak usah kemana-mana. Obat resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah praktekkan belum? Praktekin sebulan, 2 bulan misalnya. Enggak. Coba orang kalau ahli zikir, yakinlah itu hatinya itu ada duit, ekonomi susah, itu tenang. Allah berikan ketenangan. Coba praktek. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Siapa lagi orang hayyin itu? Ya, penuh pertimbangan, sifatnya tenang, wibawa, gak mudah terpengaruh berita-berita hoak, gak mudah orang ini, tapi tenang kalem, jiwanya itu teduh. Ini hayyin, ini orang yang haram disentuh api neraka. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak labil, tidak mudah tersulut emosinya. Maaf, saya sering menyampaikan begini, saya juga kadang emosi, mohon maaf. Manusia. Ya benar. Tidak gerasa gerusu. Ada apa Haji? Gerasa gerusu ada apa Haji ya? Saya takut saya nanti bahasa Jawa boleh. Gerasa gerusu. Tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, itu benar-benar dikoreksi, gak cepat menangkap, tabayun, gak mudah terpancing. Orang kalau tenang, jiwa yang tenang tuh begitu. Ini hayyin, orang hayyin seperti itu. Dari mana ini? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hatinya itu sudah terpaut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketenangan, keteduhan, ketentraman itu di hati. Dan hati itu resepnya itu harus dengan zikrullah.
Makanya Allah memerintahkan zikron kasiro. Ini maksud Allah itu, Allah ala bisu'al. Biar apa? Manusia itu hatinya tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orangnya itu sulit untuk menerima berita buruk, gak mudah langsung percaya. Kalau ibu di sini nih, wah salut saya, luar biasa ibu. Golongan pertama itu hayyin. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan yang tidak bakal disentuh api neraka. Sampai Rasulullah mengharamkan, gak bakal tuh tubuhnya itu disentuh neraka, haram. Sampai sebegitu ini. Yang kedua layin. Apa itu layin? Orang yang selalu menginginkan kebaikan, gak pernah itu hatinya itu terbesit menyakiti orang. Itu lain itu. Ada nggak bu hati di situ? Insya Allah mudah-mudahan jamaah Sulam Musyarrafah ya Pak Haji atas ya Pak Haji yang ngaji gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi orang lain. Orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia, gak pernah itu lisannya itu menyakiti, apalagi tetangga punya mobil biasa saja dia enggak. Ada orang yang enggak jago ya mobil itu pikiran, ada orang seperti itu. Tapi orang lain itu enggak itu. Sifatnya lembut, santun dalam berbuat, dalam bertutur kata. Makanya hati-hati. Muaranya, ujungnya ibadah kan kita akhlaknya akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ahli ibadah maaf, ahli sholat, ahli zikir, tapi sering nyakiti orang, hati-hati itu kayak ada yang belum dikoreksi. Orang ahli ibadah itu bener-bener itu di hati itu nggak ada itu menyakiti orang. Ini lain, selalu ingin menginginkan kebaikan kepada umat manusia, santun, lembut, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, segala perkataannya itu baik, membuat hatinya orang itu nyaman, tidak provokatif. Bu, masuk apa sini bu? Dengerin ngaji bu, makanan baik di kiri ya. Ngaji. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarib. Siapa itu qarib? Qarib itu bahasa Arabnya ini ya, dekat ya. Secara lughawinya itu orang yang akrab, ramah, diajak bicara, punya pribadi yang menyenangkan. Pribadinya itu kita ngobrol sama dia itu kita adem, ucapannya bikin orang tentrem, nyaman, tidak membuat orang itu ketika ngobrol nggak bikin emosi orang. Ini qarib ini. Makanya layak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini tidak bakal disentuh oleh api neraka. Lantas orang qarib itu adalah
orang yang senantiasa menebar senyum. Ketemu orang nih sama orang yang gak suka, senyum. Namanya manusia kan ya, gak suka lah, tapi dia dengan legowo senyum, memaafkan, menebar salam, senyum orangnya itu. Ya Bang Murid, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah diajak berteman, menyambung tali silaturahmi. Disakiti, dicela, dihina, dia malah memaafkan, tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Ini korib. Orang seperti ini nih pantas layak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram disentuh api neraka. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kira-kira yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 4 golongan yang diharamkan disentuh neraka oleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sahl. Apa itu Sahl? Sahl itu tidak suka mempersulit orang, tidak bikin orang pusing, mempermudah orang, tidak mempersulit orang. Padahal musuhnya, tapi dia dengan legowo hatinya, tidak mempersulit, suka menolong. Ada itu dulu saya pernah itu, terus kelurahan itu diputar-putar, dipersulit. Artinya apa? Itu orang seperti itu bukan sah. Orang sah ini adalah tidak suka mempersulit orang, mempermudah orang, suka menolong orang. Hatinya itu cepat respon dengan kesulitan orang. Luar biasa nih kalau begini. Selalu punya solusi di setiap permasalahan seseorang. Dia bisa itu. Tetangga kesulitan, dia nasihati ini. Mempermudah, memberitahu, biar dia itu mudah, tidak sulit. Orang Sahl itu gitu tuh. Masuk nggak Bu di sini Bu? Kok? Jangan sekali-kali, walaupun namanya manusia ada rasa nggak suka, benci, jangan sekali-kali mempersulit orang. Bikin mudah orang. Yakinlah siapapun di dunia ini yang mempermudah masalah orang, yakinlah nanti di akhirat itu Allah akan permudah masalahnya di sana nanti. Di sana lebih rumit itu masalahnya. Kenapa? Kita merasa di dunia ini nggak ada masalah dengan tetangga. Tahu-tahu di sana ini kita udah lupa pernah nyakiti tetangga, komplain, nggak terduga. Sehingga saya pesan bolak-balik, hati-hati ketika kita meninggal dunia, pahala puasa dibawa, pahala sedekahnya banyak, pahala infaknya banyak, pahala zikirnya. Kata Rasulullah SAW, di sana menjadi orang yang muflis. Saya sering bolak-balik itu, hati-hati itu. Gak jaminan ketika kita punya pahala banyak kita ahli surga, hati-hati. Dulu mungkin pernah menyakiti orang yang kita gak sempat minta maaf, menzalimi orang, kita lupa minta maaf.
Ini orang Sahal itu suka menolong orang, punya solusi untuk orang lain. Ya boh, jaga lisan kita, hati kita. Jangan sampai ada niat tidak baik dengan seseorang. Buang jauh-jauh. Ahli surga itu kelihatan kok. Ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya itu bikin orang adem, nyaman, tidak emosi. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya senantiasa melayani masyarakat, dipermudah, tidak mempersulit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu lah. Kalaupun jangan semuanya nggak ada. Ibu di mana posisinya, Bu? Apa di layin, atau di korib, atau di sahal ini? Kalau ibu ingin orang itu mendapat kebaikan, berarti ibu masuk pada golongan korib. Saya nggak mau persulit orang, berarti ibu dalam golongan sahih. Luar biasa itu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah, wa zurriyatina, wa kaffir an sayyiatina ya Allah, wa kaffir an sayyiatina ya Allah, wastur ala uyubina ya Allah, wasbir ala nuqsanina, warfa' darajatina, wa balligh wa zidna ilman nafi'a ya Allah, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ya Allah, wa amalan salihan maqbulan ya Allah, wa nawwir qulubana ya Allah, wa yassir umurana ya Allah, wa sahhi azadana daiman hayatina, wa balligh maqasidana ya Allah, wa qdi hawaijana, walhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala taha rahman wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi ajma'in. Tawaffana ya Allah muslima, walhiqna bis-solihin ya Allah. Tawaffana muslima, walhiqna bis-solihin. Rabbi ij'alna ya Allah qimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu